Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zalbar Muzanhar dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 10 tipe inovasi dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Apa itu inovasi? Menurut Stephen Robin, inovasi adalah sebuah gagasan baru yang dilaksanakan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Lalu, menurut pengertian umum, inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaharui sebuah produk ataupun memperbarui bagian dari produk lama atau penyempurnaan. Dan yang ketiga, apa itu manfaat inovasi? Manfaat inovasi adalah untuk pengembangan gagasan baru untuk mempermudah kehidupan dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada macam-macam inovasi. Di sini yang pertama adalah inovasi produk, pengembangan bentuk, spek dan fitur produk sehingga semakin canggih, sehingga fungsinya semakin sempurna. Lalu contoh dari inovasi adalah seperti inovasi marketing dari menyebarkan sebuah brosur hingga menjadi sharing iklan di media sosial secara gratis dan berbayar sesuai keinginan dan budget. Dan selanjutnya, pembagian inovasi terbagi dua. Yang pertama adalah kinerja produk, dan yang kedua adalah sistem produk. Dari 10 tipe inovasi terbagi kepada tiga. Yang pertama mengenai tentang configuration, yang kedua offering, dan yang ketiga experience. Lalu di bagian configuration, apa saja? Menurut penelitian dari Dublin, 4 tipe inovasi pertama berfokus pada konfigurasi perusahaan dan semua pekerjaan yang terjadi di belakang layar. Tipe inovasi ini memang tidak secara langsung berhubungan dengan pelanggan, namun inovasi tersebut akan berdampak pada pengalaman pelanggan, seperti profit model, yang kedua adalah network, yang ketiga adalah struktur, yang keempat adalah proses. Selanjutnya di bagian kedua ada dalam 10 tipe inovasi adalah ada yang namanya offering. Menurut penelitian dari Dublin, kinerja produk dan sistem produk merupakan inovasi yang berfokus pada penawaran. Kategori ini adalah tentang apa yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada klien dalam hal produk, layanan, pengalaman, dan nilai. Di antaranya adalah yang pertama adalah produk performance, yang kedua adalah produk system. Yang terakhir, bagian ketiga adalah experience. Menurut penelitian dari Dublin, keempat tipe inovasi terakhir ini berfokus pada peningkatan pengalaman yang dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Kategori ini difokuskan pada pengguna sampai pada pengalamannya saat berinteraksi dengan produk, layanan, dan semua aspek lain dari bisnis. Di antaranya adalah yang pertama ada service, yang kedua ada channel, yang ketiga ada brand, dan yang keempat adalah customer engagement. Lalu studi kasus yang saya ambil dari 10 tipe inovasi ini adalah tentang perusahaan Microsoft. Dari perusahaan Microsoft ini kita akan belah atau kita akan kaji ulang 10 tipe inovasi apa yang diterapkan oleh perusahaan Microsoft. Sebelum ke 10 tipe inovasi yang diterapkan oleh Microsoft, mari kita ketahui bersama sejarah Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft. Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft dikenal sebagai perusahaan pengembang sistem perangkat lunak dan aplikasi. Microsoft sendiri sangat populer berkat beberapa produknya seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, hingga OneDrive. Pada awalnya, Microsoft didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan rekannya Paul J. Allen yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjual juru bahasa basic bahasa pemrograman komputer Altair. Gates dan Allen mendirikan Microsoft yang namanya diambil dari kata mikrokomputer dan software, yang pada akhirnya Microsoft ini bukan hanya berkembang pada sistem perangkat lunak saja, mereka juga sistem operasinya seperti Windows dan lain sebagainya. Lalu Microsoft pun semakin memantapkan posisinya dalam sistem operasi dengan Windows pada tahun 1993. Windows 3.0 dan versi berikutnya terjual dengan sangat cepat hingga mencapai 1 juta salinan setiap bulan. Hampir setiap PC di dunia menggunakan Microsoft sebagai sistem operasinya hingga sampai saat ini. Jadi perusahaan Microsoft ini selain dengan produk-produk perangkat lunaknya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya, Microsoft juga membuat sebuah operasi sistem pada komputer yang dinamakan dengan Windows. Seiring dengan berkembangannya zaman, Windows ini telah
memiliki peningkatan-peningkatan yang secara bertahap dari contohnya dari Windows 7, Windows 8, dari Windows XP dan yang dulu Windows apalagi ya, seperti ya banyak lah sampai saat ini Windows 11. Dari berita tempo.co, Microsoft di sini ada data bahwa Microsoft masih mendominasi pengguna operasi sistem desktop di dunia dengan peringkat pertama penggunaan Windows yaitu adalah 72,83%, yang kedua Macintosh atau yang kita sebut dengan pengguna Mac, laptop Mac ataupun komputer MacBook, yang ketiga adalah iOS, pengguna Apple, yang selanjutnya ada Android 2,2, Linux dan lain sebagainya di peringkat terakhirnya. Jadi Microsoft sampai sekarang ini juga masih di posisi pertama pada sistem operasi oleh masyarakat di dunia yang masih dipakai. Lalu kita akan membahas apa sih inovasi yang diterapkan oleh Microsoft. Inovasi yang pertama adalah kelengkapan alat, yang kedua ada kompatibilitas luas, yang ketiga integrasi yang kuat, yang keempat pengembangan yang konsisten, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah dukungan pelanggan yang luar biasa. Yang pertama, kelengkapan alat. Salah satu alasan utama Microsoft tetap dominan adalah kelengkapan alat yang ditawarkan. Suite ini mencakup program-program seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, email, dan masih banyak lagi. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam bisnis, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menggabungkan berbagai alat ini dalam satu paket membuatnya sangat efisien dan nyaman digunakan. Inovasi yang kedua adalah Microsoft memiliki keunggulan besar. Banyak aplikasi alternatif yang mungkin memiliki masalah ketika membaca atau menyimpan dokumen dalam format Office. Sementara Microsoft memungkinkan bisa berinteraksi dengan berbagai format dokumen yang dengan lancar. Ini adalah hal penting ketika berhadapan dengan mitra bisnis, klien, atau instruktur yang mungkin menggunakan aplikasi ini. Dan yang ketiga, integrasi yang kuat. Microsoft tidak hanya berdiri sendiri, melainkan sangat terintegrasi dengan berbagai layanan dan produk lain dari Microsoft. Contoh nyata adalah integrasi dengan OneDrive yang memungkinkan penyimpanan berbasis awan atau cloud untuk dokumen kolaborasi online yang mulus. Selain itu, Microsoft Teams digunakan secara luas untuk kolaborasi tim dan ini terintegrasi erat dengan aplikasi Office. Yang selanjutnya, pengembangan yang konsisten. Microsoft telah berinvestasi secara konsisten dalam pengembangan dan pembaruan Microsoft Office. Penggunaan selalu mendapatkan akses ke fitur-fitur terbaru dan perbaikan keamanan yang relevan. Dengan demikian, pengguna merasa terus-menerus didukung dalam upaya produktivitas mereka. Dan terakhir adalah dukungan pelanggan yang luar biasa. Dukungan Microsoft terhadap pelanggan sangat baik. Ada banyak sumber daya daring yang tersedia, termasuk tutorial, forum pengguna, dan panduan resmi pengguna. Selain itu, dukungan pelanggan langsung juga tersedia jika ada yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dukungan pelanggan yang luar biasa ini adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh Microsoft untuk si pelanggan bisa lebih mudah mencari cara dalam pengoperasian Microsoft. Lalu dari 10 tipe inovasi, yang pertama akan kita bahas tentang profit modelnya. Cara perusahaan menghasilkan, dari profit model ini kita akan mengetahui bagaimana cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan pengoptimalan strategi keuangan. Yang pertama, profit model atau model keuntungan. Microsoft mengantongi pendapatan sebesar 168,08 US dollar miliar atau sekitar 2.413 triliun sepanjang 2021. Jumlah itu naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 143,01 miliar US dollar. Data ini pada tahun 2021. Peningkatan tersebut salah satunya ditopang oleh pendapatan layanan komputasi awan atau cloud sebesar 60,8 miliar US dollar yang naik 24% dari setahun sebelumnya. Pendapatan layanan produk Office dan Cloud juga tercatat naik 13% secara tahunan. Dan pendapatan LinkedIn yang telah diakuisisi Microsoft meningkat 27% pada 2021. Berkat naiknya permintaan iklan pemasaran perusahaan,
Kemudian pendapatan produktivitas dan bisnis Microsoft mencapai 53,91 miliar US dollar sepanjang 2021, meningkat 16% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 46,39 miliar US dollar. Sedangkan pendapatan yang berasal dari segmen komputasi pribadi atau personal computing sebesar 54,09 miliar US dollar pada 2021, jumlah ini meningkat 12% secara tahunan. Pendapatan Microsoft di tahun 2017 hingga 2021. 2017 Microsoft menginjak pada pendapatan 90 miliar, 2018 110 miliar, 2019 kisaran antara 100 ini 120 dan 130 miliar hingga pada akhirnya pada tahun 2021 hampir menginjak pada 170 miliar US dollar. Selanjutnya, pada bagian kedua adalah network atau jaringan. Kita akan mengetahui network ini adalah berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun dan mengelola jaringan, kemitraan, dan hubungan eksternal untuk mendukung pertumbuhan. Microsoft telah memperluas kemitraan strategis untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis. Pada 13 Juli 2021, Microsoft telah mengumumkan perluasan kolaborasi mereka yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Melalui kemitraan strategis multi dan perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan Microsoft Azure, Microsoft 365 jaringan NEC, dan keahlian TI, termasuk teknologi 5G, serta solusi AI dan IoT, masing-masing untuk membantu pelanggan korporat dan sektor publik ini berbagai pasar dan industri lebih lanjut. Mempercepat cloud dan inisiatif transformasi digital mereka, sehingga penggunaan Microsoft ini akan menjadi daya tarik kembali bagi seluruh pengguna teknologi di seluruh dunia dengan berbagai hal menarik yang diberikan oleh Microsoft. Yang kedua, struktur mencakup perubahan dalam organisasi dan proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Microsoft memiliki struktur organisasi divisi, tipe produk berdasarkan fungsi dan grup teknik, seiring dengan berkembangnya perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan ini juga menjadi lebih hierarkis, namun tetap mempertahankan pendekatan gabungan antara fungsi, grup teknik, dan manajemen. Yang selanjutnya adalah proses. Proses ini berfokus pada perubahan dalam cara perusahaan merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional. Proses Microsoft di sini adalah peningkatan kinerja perangkat lunak maupun perangkat kerasnya dalam tiap tahunnya, seperti produk sistem operasi yang paling terkenal di dunia adalah Windows. Windows telah melewati berbagai peningkatan, misalnya dari sistem operasi Windows 7, 8, 10, hingga saat ini Windows 11. Peningkatan ini akan memberikan manfaat, efisiensi, serta kemudahan yang diberikan bagi setiap pelanggannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, produk performance ini melibatkan peningkatan fitur dan kinerja produk atau layanan. Selain menjadi aplikasi perangkat utama bagi berbagai pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan yang lainnya, Microsoft dalam pengumuman resminya pada 7 Maret 2023 memperkenalkan produk terbarunya yang diberi nama Microsoft Dynamics 365 Copilot. Produk tersebut merupakan asisten virtual berbasis AI yang didesain untuk membantu perusahaan menjalankan fungsi bisnisnya, sehingga kinerja bagi pengguna Microsoft akan semakin diberi kemudahan di tiap fitur yang diberikan. Selain itu juga dengan adanya fitur dari produk terbarunya akan semakin memperluas dan meningkatkan produksi untuk penjualan produksinya. Yang selanjutnya, produk sistem ini mencakup pengembangan ekosistem produk yang saling berhubungan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Microsoft? Microsoft telah memberikan sistem inovasi produk yang ditawarkan oleh pelanggannya, seperti berbagai produk terbaru yang menunjang dalam keefisienannya dalam mengelola pekerjaan menggunakan produk Microsoft. Seperti ekosistem yang terhubung dari satu produk ke produk lainnya, seperti integrasi antara produk Microsoft Office dengan OneDrive dan yang lainnya. Yang ketujuh ada service, berfokus pada cara perusahaan Microsoft memberikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggannya. Dengan cara apa? Dukungan Microsoft terhadap pelanggan sangat baik. Ada banyak sumber daya daring yang tersedia, termasuk tutorial, forum pengguna, dan panduan resmi pengguna. Selain itu, dukungan pelanggan langsung juga tersedia jika ada yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Yang kedelapan ada channel, mencakup perubahan dalam cara perusahaan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Produk Microsoft sangat mudah didapatkan, serta cara
pembelian yang lebih praktis. Dengan mengunjungi situs resmi Microsoft, para pengguna teknologi bisa membeli dan mendapatkan aplikasi atau produk dari Microsoft. Yang selanjutnya ada brand and message, berkaitan dengan perusahaan membangun merek yang kuat dan menyampaikan pesan yang efektif kepada pelanggan. Brand and message di sini Microsoft menjadi perusahaan teknologi multinasional yang menawarkan berbagai perangkat lunak, perangkat keras, layanan dan elektronik konsumen dan perusahaan, menjadikan Microsoft semakin banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan yang lainnya. Menjadikan Microsoft juga sangat familiar bagi seluruh masyarakat di dunia dengan menggunakan produk-produknya. Yang terakhir ada customer engagement, mencakup perusahaan berinteraksi dengan mereka, dengan pelanggan, dan menciptakan ikatan emosional. Banyaknya pengguna Microsoft yang semakin banyak tidak lepas dari keterlibatan pelanggan Microsoft. Mereka melihat menggunakan produk Microsoft dengan sinkron dengan kebutuhannya sehari-hari, sehingga banyak yang nyaman dan merekomendasikan produk Microsoft dalam berbagai hal. Terima kasih. Itu adalah presentasi 10 tipe inovasi pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan Ibu dosen, Ibu Ratih Anggoro Wilis. Presentasi yang saya paparkan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.